Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa Ramadan di sini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua sebagai umat Islam. Tentunya pada bulan ini, bulan Ramadan ini memiliki sangat banyak keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalam ibadah ini. Jika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, maka hendaknya kita mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut. Kita ingin rajin sholat malam, maka kita membaca keutamaan sholat malam. Kita ingin rajin bersedekah, maka hendaknya kita membaca keutamaan sedekah. Rajin berbakti kepada orang tua, hendaknya kita juga membaca keutamaan seseorang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini dianjurkan oleh para ulama. Karenanya terkadang ada hadis yang kita baca sampai 7 kali, bahkan 10 kali baru kita tersentuh dengan hadis tersebut. Dan keutamaan dari bulan puasa ini, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang yang berpuasa. Yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang artinya, barang siapa melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa berpuasa Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Di sini hikmah dari berpuasa Ramadan adalah Allah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15.840 yang berbunyi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Yang mana kita ketahui bahwasanya perisai ini sangat bermanfaat ketika berperang. Dia bisa menghalau dari tombak, menghalau dari anak panah,
dari pedang dan lain sebagainya. Begitu pula dengan puasa. Puasa di sini sebagai penghalang seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah bahasa kiasan yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi sekali maknanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betul-betul kita akan tertameng, terhindar dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan puasa. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2845 dan Imam Muslim 1153, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillahi zahzahallahu wajhahu anin nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, yang mana yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, kata ulama, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib ya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan umur yang panjang, hendaknya kita benar-benar semangat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kecuali memang benar-benar ada uzur. Baik itu sudah sakit ataupun tua renta ya, atau mungkin dalam keadaan safar setelah melahirkan dan lain sebagainya yang memang itu menjadi uzur syar'i untuk seseorang belum bisa melaksanakan puasa. Namun apabila memang dia sehat ya, maka hendaknya ini sangat-sangat diwajibkan, dianjurkan untuk benar-benar semangat dalam menjalankan ibadah ini. Kemudian juga keutamaan dari berpuasa Ramadan adalah doa orang yang berpuasa diijabah. Ya. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut, mulai dari dia berpuasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, maka biidznillah ini akan Allah ijabah doanya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim, dan juga ini lafadznya Ibnu Majah nomor 1753, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak ya sampai ia berbuka. Maka hendaknya kita sampaikan hajat kita ya, hajat tertinggi kita ya, yang paling kita butuhkan ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang berpuasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasanya ya, dari mulai pagi sampai maghrib ya. Maka sebagai umat muslim kita ketahui bahwasanya puasa ini sangat banyak manfaatnya. Jika kita dalam keadaan puasa, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kebutuhan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepadanya. Biidznillah Allah akan mengijabah doa kita. Kemudian juga dalam hadis Bukhari nomor 1890 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhuluhu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahad ghairahum. Yuqalu aina as-shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahad ghairahum. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhum ahad." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu. Dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maksudnya
rutin berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan mereka masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kata ulama, dalam hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak. Ada 8 pintu, ya. Juga di dalam hadis sahih dikatakan, ya, akan dipenuhi oleh manusia pintu-pintu tersebut, ya. Tidak ada yang masuk pintu tersebut, ya, kecuali golongan-golongan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sudah khususkan, ya, setiap pintu bagi manusia. Dan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar, ya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Maksudnya dia punya bagian dan punya hak untuk masuk pada setiap pintu-pintu tersebut. Ya, kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Ada, dan aku berharap kamu salah satunya." Ya. Karena semua jenis ibadah maksimal dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di sini, ya. Ini termasuk juga keutamaan beliau, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian manfaat dari berpuasa, di antara manfaat-manfaat secara psikologis yang terdapat pada puasa adalah puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, ya. Mengajarkan, kemudian membantunya dalam mengendalikan diri. Kemudian menumbuhkan karakter-karakter ketakwaan dalam diri seseorang. Dan khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap muslim setelah dia berpuasa. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Makna takwa yaitu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini, puasa Ramadan ini bisa membuat jiwa seseorang itu siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang pasti menahan diri dari godaan makan, godaan minum, ya, godaan syahwat, ya. Maka dia menepis, ya, menghindar karena Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan tersebut. Ya, maka yang dimaksud dalam ayat ini, jadi dengan berpuasa secara otomatis seseorang itu akan terbiasa untuk bersabar dan mengendalikan dirinya. Sedangkan manfaat secara sosial, puasa diantaranya adalah membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin, ya. Kemudian bersatu, mencintai keadilan, ya. Kemudian menumbuhkan perasaan sayang, moral dan akhlak yang baik, ya, sebagaimana ia melindungi masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Kemudian kalau dari segi kesehatan, di antara manfaat-manfaat puasa adalah puasa membersihkan usus dari kotoran-kotoran, ya, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa-sisa makanan, ya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini, ya. Kemudian dapat meringankan tubuh dari himpitan kegemukan berat badan maupun lemak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat, ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dan Asyuyuti melafadzkannya, walaupun ada beberapa ulama yang menyelisihi dan mengatakan hadis ini lemah. Akan tetapi pada umumnya kalau kita lihat dari manfaat puasa secara global, memang puasa itu, ya, kita temukan sangat sehat, ya, bagi tubuh kita. Apalagi pola makan kita diatur, ya. Dari sahur kita makan, kemudian tidak makan lagi sampai maghrib tiba. Ini membantu seseorang, ya, untuk mengurangi makanan dan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita.
Karena tubuh kalau tidak ada pembakaran, ya, apalagi tidak ada asupan makanan yang masuk kepada tubuh kita, maka dia akan membakar sisa-sisa lemak yang terdapat pada tubuh kita. Baik, mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya agar kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.